Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hijrah Turjana dan juga Ridin Adiyati. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan makalah kami dengan judul Esensi dan Prinsip-prinsip Peningkatan Kompetensi dan Karir Guru serta jenis program pendidikan dan latihan diklat guru. Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi keguruan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kami mengucapkan ribuan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing Muhammad Jadi MPD yang telah memberikan kami materi ini sehingga menambah wawasan kami sebagai pembuat dan juga mereka sebagai pembaca dan juga pendengar. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian esensi peningkatan kompetensi. Esensi peningkatan guru yaitu seorang guru harus lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, baik sebagai substansi materi ajar maupun metode pembelajaran, yang mana seorang guru dituntut untuk meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pembelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan teknologi pembelajaran yang terkini. Nah, jika seorang guru tidak menguasai kompetensi yang dipersyaratkan tadi, ditambah dengan kurangnya kemampuan menggunakan TIK, maka dampak yang kemungkinan akan terjadi pada siswa yaitu, yang pertama, siswa hanya terbekali dengan kompetensi yang sudah usang, sehingga produk sistem pendidikan pembelajaran tidak siap terjun ke dunia kehidupan yang terus berubah. Nah, jika siswa diberikan kompetensi yang telah lama, maka sistem pendidikan pembelajaran tidak siap terjun ke dunia yang semakin berubah atau semakin canggih ini. Dan juga pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru menjadi kurang kondusif bagi tercapainya tujuan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, karena tidak didukung oleh penggunaan teknologi pembelajaran yang modern dan handal. Jadi jika kita menginginkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, maka kita diharuskan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau perkembangan zaman. Kita harus mengetahui atau mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip peningkatan kompetensi. Dalam prinsip-prinsip peningkatan kompetensi ada prinsip-prinsip umum dan juga prinsip-prinsip khusus. Yang pertama, prinsip-prinsip umum: demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, suatu proses pemberdayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Prinsip-prinsip khususnya yaitu yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Yang kedua, relevan. Rumusannya berorientasi pada tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang ketiga, sistematis. Setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang ajak dan taat asas antara kompetensi dan indikator. Yang kelima, aktual dan kontekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek tadi. Fleksibel. Yang keenam, fleksibel. Rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman atau kehidupan modern. Yang ketujuh, demokratis. Setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya, baik secara individu maupun institusional. Yang kedelapan, objektif.
Setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya. Yang kesembilan, komprehensif. Setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi diri sendiri dan juga bisa menjalani hidup bersama dengan orang lain. Yang ke-10, memandirikan. Setiap guru secara terus-menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya. Yang ke-11, profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. Yang ke-12, bertahap. Yang mana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan berdasarkan tahapan waktu atau tahapan kualitas kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Yang ke-13, berjenjang. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi. Yang ke-14, berkelanjutan. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta adanya kebutuhan penyegaran kompetensi guru. Akuntabel, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik, secara umum maksudnya. Yang ke-15, efektif. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dengan profesi dan karir lebih lanjut dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kinerja seorang guru. Dan yang terakhir, efisien. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus didasari atau pertimbangan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal atau hasil yang memuaskan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis program peningkatan kompetensi guru. Dalam jenis-jenis program peningkatan kompetensi guru ada dua jenis yang bisa dilakukan oleh guru. Di sini ada yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, dan yang kedua ada berupa kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk pendidikan dan pelatihan di sini terbagi menjadi beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama ada in-house training. Dalam pelatihan seperti ini, in-house training adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal, itu di sekolah ataupun di tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Nah, strategi pembinaan melalui in-house training ini biasanya dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru itu tidak harus dilakukan secara eksternal saja, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Jadi, strategi ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan juga biaya. Nah, yang kedua ada program magang. Dalam program magang ini, itu sebuah pelatihan yang dilaksanakan di institusi ataupun industri yang secara relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Dalam profesi ini, itu terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama periode tertentu. Selanjutnya, ada kemitraan sekolah. Jadi, pelatihan melalui kemitraan sekolah ini dapat dilaksanakan bekerja sama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu, dan pelaksanaannya juga dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah.
Pembinaan melalui mitra sekolah ini diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan ataupun kelebihan yang dimiliki mitra ini dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Selanjutnya ada belajar jarak jauh. Pelatihan seperti ini dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta. Jadi pelatihan dalam suatu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan juga sejenisnya. Pembinaan melalui belajar jarak jauh ini biasanya dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru, terutama di daerah terpencil, itu dapat mengikuti pelajaran di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota, kabupaten, ataupun di provinsi. Nah, adapun untuk ciri-ciri dari belajar jarak jauh ini seperti adanya lembaga formal yang menyelenggarakan program pendidikan, terus ada kelompok peserta belajar yang terpisah dengan pelajar seperti instruktur, dosen, ataupun sejenisnya. Terus biasanya digunakan sistem telekomunikasi untuk menghubungkan peserta belajar dan juga sumber-sumber belajar. Selanjutnya, yang kelima ada pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Dalam pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan ini disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan juga tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan juga jenis kompetensinya. Pelatihan khusus disediakan berdasarkan kebutuhan khusus ataupun disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Terus yang keenam ada kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Nah, kursus singkat di LPTK ini atau lembaga pendidikan lainnya ini dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan ataupun mengevaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, ada pembinaan internal oleh sekolah. Ini pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas ataupun rotasi tugas. Selanjutnya ada pendidikan lanjut. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan melalui tugas belajar ataupun izin belajar. Outputnya adalah untuk menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru yang lain untuk meningkatkan profesionalisme guru. Dan jenis program peningkatan kompetensi guru yang kedua itu ada kegiatan selain dan pelatihan. Di sini ada 7 jenis kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru selain kegiatan pendidikan dan juga pelatihan. Yang pertama ada diskusi masalah pendidikan. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang berkembang di sekolah. Terus ada seminar. Kegiatan seminar ini biasanya dilakukan untuk memperbaharui pengetahuan para guru terkait peningkatan profesionalismenya. Terus yang ketiga ada workshop. Kegiatan ini akan lebih efektif apabila diarahkan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran dan meningkatkan kompetensi maupun mengembangkan karir. Jadi workshop ini bisa berupa kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus ataupun penyusunan RPP. Yang keempat, ada penelitian. Nah, kegiatan ini bisa berupa penelitian tindakan kelas ataupun penelitian eksperimen dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kelima, penulisan buku ataupun bahan ajar. Kegiatan ini juga bisa memupuk munculnya budaya ilmiah pada diri setiap guru yang diharapkan bisa ditransformasi kepada guru lain ataupun kepada peserta didik. Keenam, pembuatan media pembelajaran, pembuatan karya teknologi ataupun karya seni. Hal ini juga bisa dilakukan menggunakan alat peraga seperti alat praktikum sederhana ataupun bahan ajar elektronik dan juga animasi pembelajaran lainnya. Ketujuh, pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya teknologi atau karya seni ini bisa berupa karya yang bermanfaat bagi masyarakat atau karya yang memiliki nilai estetika yang
yang diakui masyarakat. Pendidikan dan pelatihan profesionalisme merupakan proses yang harus ditempuh para guru pada saat menjalankan tugas-tugas kedinasan, dan kegiatan ini diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, sikap, pemahaman, dan juga performansi yang dibutuhkan oleh guru saat ini dan juga di masa sekarang. Baik, demikian pemaparan materi dari kami. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan dan juga bisa kita share kepada teman-teman yang lain, dan semoga ilmu yang kita pelajari bernilai pahala untuk kita semua. Amin. Thanks for watching. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.